Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kembali dijelaskan bagaimana cara menggambarkan sambungan titik buhul yang baik pada konstruksi rangka jembatan. Pertama-tama kita siapkan dahulu media penggambar kita, yaitu AutoCAD. Kemudian kita gambarkan dahulu bentuk model dari rangka batang yang akan kita sambung, yaitu berbentuk segitiga dahulu. Nanti setelah kita gambar, barulah kita copy. Kita siapkan, dicontohkan untuk yang batang bawahnya panjang 6 meter. 6 meter. Dengan tinggi yaitu 5 meter. Kita gambarkan untuk batang bawah, batang atas, dan batang diagonal. Nah, sudah. Kemudian kita letakkan atau kita pasangkan profil yang sudah kita dapat dalam perhitungan. Untuk garis yang kita buat ini adalah bentuk modelnya. Kan sebenarnya bentuk model rangka. Nah, tapi kita buat aja dulu seperti ini agar nanti kita bisa mengcopy hasil yang sudah kita buat ke sebelahnya. Jadilah nanti rekonstruksi rangka batangnya. Nah, garis-garis ini itu namanya adalah garis kerja gaya. Jadi, gaya-gaya pada konstruksi ini ada garis kerjanya. Kalau untuk profil IWF, dia bekerja di tengah-tengah dari lebar profil atau lebar dari webnya, atau dari flank atau sayap. Jadi kita kemarin menggunakan profil IWF 400x400 yang artinya dia memiliki tinggi 400 dan dia memiliki lebar 400 dalam satuan milimeter. Pada gambar ini kita menggunakan satuan meter. Jadi untuk menggambarnya adalah 0,4 ya kalau di gambar sini. Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa garis kerja gaya ini adalah bekerja di tengah-tengah profil, jadi yang perlu kita gambarkan adalah setengah dari lebar flank atau sayapnya. Kita gunakan fungsi offset, kita tekan 0,2 ke atas, ke bawah, ke sampingnya, ini ke atas, ke bawah. Sudah. Nah, untuk garis kerja gayanya kita bisa mengubah warna. Terserah warna apa yang kita gunakan. Di sini akan digunakan dengan warna biru. Dan kita buat garisnya putus-putus agar kita bisa membedakan mana yang profil dan mana garis kerja gayanya. Kemudian kita rapikan. Untuk jarak antar profil, di sini dipakai jaraknya 10 cm. 10 cm dari profil yang berdekatan. Jika kita lihat untuk batang diagonal dan batang atas ini, dia seperti bertabrakan. Nah, usahakan jangan seperti itu. Untuk jaraknya ini bebas. Di sini kita pilih berjarak 10 cm. Berarti dari garis yang ini kita offset sebesar 10. Atau di sini adalah 0,1. Kita offset 0,1 garis yang ini. Sudah, kita hapus. Nah, dia punya jarak
10 cm antar profil. Untuk batang atas ini kita juga buat jarak 10 cm. Nah, karena nanti di sini pasti bakal ada lagi profilnya nanti di sini kan. Nah, jadi kita buat, ini kan tengah-tengahnya. Kita buat berarti ke sini ini 5, nanti ke sini 5. Berarti kita offset di sini 5 cm. Ya, sudah jadi. Berarti untuk batang yang ini juga agar sama nanti untuk kita copy. Untuk jarak-jarak ini bebas, boleh kita pilih berapa. Tapi di sini digunakan adalah 10 cm. Sudah jadi. Nah, untuk batang bawah ini sebenarnya kita juga bisa copy dengan yang atas agar lebih praktis karena dimensinya kebetulan sama. Kita ambil di tempat untuk pengkopian, yaitu di titik ini karena ini paling ujung ya. Kita copy ke bawah. Sudah, untuk batang bawah jadi. Nah, di sini batang diagonal dan batang bawah terjadi tumburan juga. Jadi kita rapikan. Ini kita pindahkan dahulu ke sini. Baru kita offset sebesar 10 cm. Sudah, kita hapus dan kita potong. Sudah jadi. Nah, untuk batang diagonal sebelahnya kita copy juga agar lebih praktis. Kita mirror, MI, ambil titik di sini, tarik ke bawah, enter, klik enter, jadi. Nah, langsung saja kita copy semua, CO, di blok dahulu, kemudian CO, baru kita ambil titik ini. Kita letakkan sini sampai sebanyak 8 buah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Nah, karena ini kelebihan kita hapus. Sudah. Jadi untuk rangkanya yang sudah ada profil. Nah, barulah kita sambung di sini. Untuk menyambung, kita harus tahu jarak antar baut dan jarak baut ke tepi. Pada contoh kali ini, jarak antar baut ke tepi kita dapat jarak maksimum yaitu 150 mm dan jarak minimum itu 31,75. Untuk penggunaan jarak ini kita bebas menggunakan mana, setidaknya tidak melewati jarak ini. Ini seharusnya dibuat 150. Antara ini 131,75 sampai 150 mm untuk jarak baut ke tepi. Untuk jarak baut ke baut yaitu 76,2 hingga 200 mili. Nah, jarak itu terserah nanti kita pakai yang mana, itu nanti kita atur. Untuk jumlah baut, ini perhitungannya. Oke, kita mulai. Kita mau menggambar batang atas dan diagonal 1 dan 2. Batang atas ada 16 baut, batang bawah ada, batang D1 ada 16 dan batang D2 ada 12. Ini batang A1, ini D1, ini D2. Nah, oke, kita mulai. Usahakan dalam penggambaran di sini kita gambarkan dahulu batang diagonalnya. Oke, batang diagonalnya kita punya 16 baut. Kita punya dua sisi. Sisi dari sayap atau muka sayap yang kita lihat
Ada sisi kiri dan sisi kanan. Karena 16 kita bagi 2 berarti 8, 8. Nah, kita boleh membuat satu garis atau dua garis baut. Tidak masalah mau pilih yang mana. Tapi usahakan nanti plat buhul yang tergambar itu ukurannya kecil. Jadi di sini kita pilih jarak penempatan baut yaitu di satu sayap atau di bagian sebelah sayap itu 2 baris. Kita atur jarak baut ke tepi karena minimalnya tadi 31, sekian. Di sini kita gunakan 40 mili. Berarti kita offset 40 mili berarti bukan 40 mili, ya 40 mili. Berarti 0,04. Ini kita offset. Kemudian karena kita mau membuat dia 2 baris, kita buat saja jarak antar baut itu 80, berarti kita offset 0,08. Oke, ini nanti kita letakkan baut di sini. Kemudian jarak baut ke tepi bagian sini kita pakai 0,4 juga boleh. Kenapa di sini digunakan 0,4 dan 0,8? Karena biar lebih mudah aja kita asumsikan kalau jarak baut ke tepi adalah setengah dari jarak baut ke baut. Tapi itu bukan aturan baku, itu hanya untuk mempermudah di lapangan dan itu bisa juga membuat gambar kita terlihat lebih rapi. Oke, balik ke sini, kita buat offset 0,04. Kemudian kita buat jarak baut ke baut, kita offset lagi 0,08. Ada sebanyak 4 buah, berarti ini 3, ini 4. Oke. Berarti di sini ada tepi plat buhul. Kita offset lagi 0,04. Oke. Selanjutnya adalah meletakkan baut. Kita buat baut. Baut itu sebenarnya di sini bukan baut, tapi lubang baut. Lubang baut atau diameter baut. Itu kita pakai 25, berarti jari-jarinya adalah 25 dibagi 2. 25 dibagi 2 adalah hasilnya 12,5. Berarti radius dari lingkaran yang mau kita buat 12,5 mili atau 0,0125. Loh, kok besar sekali. Kita ulangi. Circle 0,0125. Ini kira-kira diameter baut yang akan kita gunakan. Oke. Kita beri simbol seperti silang. Boleh seperti ini. Atau jika kalian ingin meletakkan baut seperti benar-benar baut, ini ada contoh. Ini adalah bentuk baut. Kira-kira baut lah ya. Ini yang tadi lingkaran kita buat. Nah, ini sisi bautnya. Kira-kira seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kalian coba saja sendiri ya. Tidak baku seperti ini, tapi kalau bisa buat seperti ini, oke. Oke, kita kembali ke sini. Ini adalah simbol untuk peletakan baut, jadi kita copy aja langsung. Kita membutuhkan 8 baut di satu sisi.
Oke. Sudah, garis bantu kita hilangi. Kemudian tinggal kita copy aja untuk mempersingkat waktu pengerjaan pembuatan gambar. Kita mirror. Kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian kita tarik ke sini. Enter. Jadi. Ini untuk batang D1 berjumlah 16. Nah, untuk di profil sebelahnya batang diagonal 2 itu kita usahakan lebar plat penyambung atau plat buhulnya juga sama agar bentuk dari plat penyambung atau plat buhulnya itu terlihat rapi. Jadi kita copy atau kita blok, kemudian kita mirror dengan kita ambil di pusat mirrornya atau cerminnya di sini. Kita tarik, klik, dan enter. Jadi kira-kira platnya seperti ini agar imbang dan terlihat rapi. Nah, kita bedakan warnanya, kita warnakan merah. Nah, inilah kira-kira nanti plat buhul yang akan jadi. Kemudian untuk peletakan baut di sini tadi kita lihat jumlahnya 12 ya, D2 12. Oke. 12 kita punya jarak di sini adalah 0,27 atau 27 cm. Iya, 20 cm. Iya, 20 cm. Tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat ini berjumlah 4 kan 4. Oh, salah dimensi. Nah, ini ada 32. Kita membutuhkan 12, jadi kiri 6, kanan 6. Kita buat 2 baris berarti 3 berarti ada jarak baut ke tepinya 1 2, jarak baut ke bautnya ada 2 juga, 1 2. Jadi ada 3 baut, 1 2 3. Nah, untuk jaraknya itu kita atur. Berarti tadi kita hitung ada 2 jarak baut ke tepi dan 2 jarak baut ke baut. Dan jumlahnya setidaknya harus 32 cm. Oke. Jadi kita atur dahulu. Kita coba pakai kalkulator kita dengan jarak-jarak seperti yang tadi yang sudah kita hitung, yaitu 32. Misalkan kita mau coba jarak baut ke tepi itu katakanlah tadi kita pakai berapa? Tadi kita pakai 0,4, kita pakai juga 0,4. Berarti ada 2 jarak baut ke tepi, berarti 2 kali 0,4. Terus ditambah 2 kali 0,4 kan 0,8, berarti ada sisanya 32, 0,32 dikurang 0,08. Ada 0,24. Kita bagi 2 dapat 120 atau 0,12 atau 12 cm. Jarak antar bautnya 12 cm. Kalau kita lihat dalam syarat itu masih oke. Berarti boleh kita pakai itu. Atau jika dirasa jarak baut ke tepinya terlalu besar ya, kita pakailah 0,5 atau
cm. Kita kali 2 dapat 0,1. Berarti tadi di sini 0,32, berarti 0,32 dikurang 0,1 itu 0,22, kita bagi 2 ada 0,11. Berarti jarak antar baut 110 mm masih masuk. Boleh kita pakai itu, atau kita mau memperbesar lagi jarak baut ke tepi boleh. Tapi di sini kita pakai jarak baut ke tepinya 50, jarak baut ke bautnya 110. Oke, kita offset 0,05. Itu jarak baut ke tepi ya. Ini tepi, ini bautnya. Terus kita offset lagi 0,11 atau 110 mili. Oke. Oke. Nah, jadi kita bakal meletakkannya di sini 1, 2, 3. Nah, untuk jarak baut ke tepi sini, ini boleh kita samakan dengan yang ini tadi. Ini tadi kita pakai 0,4. Nah, di sini kita pakai juga sama seperti itu. Biar terlihat rapi. Nah, jarak baut yang arah ini ya, arah ke sini, kita buat 0,8 juga nggak apa-apa, boleh. Ups, maaf. Nah, ini. Nah, kalau berarti yang kita dari sini kita bisa lihat, berarti jarak yang kita mainkan itu jarak yang ke sini ya. Jarak yang searah sumbu dari profil. Searah profil. Nah, tapi kalau melintang profil, itu bisa kita seragamkan dengan profil-profil yang lain. Oke, kita copy lagi. Kita butuh di sini satu sisi sayap itu 16. Oh, maaf, 12. Berarti satu baris 6. Nah, garis bantu kita hapus. Oke. Terus kita mirror, ambil titik tengah ini, kita letakkan di sini. Klik enter. Jadi. Nah, untuk batang diagonalnya. Nah, untuk ini kita boleh langsung tarik garis. Seperti ini. Kemudian untuk diketahui, ini kan kita punya sudut nih. Nah, ini sudut. Besarnya sudut ini, nah kita katakan sudut dalam atau alfa, harus lebih besar dari sudut luar. Kalau gambar kalian sudut luarnya itu lebih kecil dari sudut dalam, artinya gambar kalian salah. Seperti ini kan kecil, besar. Nah, kalau ini sama, boleh kalau sama. Tapi kalau yang luar lebih kecil dari dalam, itu tidak boleh. Oke, kemudian kita dimensikan. Kita punya jarak 0,52 lah kita katakan ya. 0,52, dan ini kita untuk batang atas ini tadi kita lihat ada 16 baut, berarti 8 ya, 44. Nah, bagaimana cara kita mau meletakkannya? Sama seperti tadi, kita main-mainkan jaraknya, siapkan kalkulator, kita punya jarak bersih 0,52 kita katakan tadi. Kalau ada 8 baut berarti 2 jarak baut ke tepi dan 3 jarak baut ke baut. Nah, ini contohnya seperti ini. 1, 2 jarak baut ke tepi. 1, 2, 3. Ada 3 jarak baut ke baut. Kita punya 52. Ini ke sini. 52. Bisa kita gunakan jarak baut ke tepi itu adalah 7 cm atau 0,07. Berarti itu harus dikali 2.
Kemudian dapatlah hasilnya, dan kita mau buat 3 jarak baut ke bautnya berapa gitu. Mungkin kita pakai 140, boleh. Atau 100, boleh juga. Coba-coba aja. Kalau kita buat jarak antar baut 110, ada 3 berarti 330 0,520 dikurang 330 dapat 190. 190 dibagi 2, 95. Nah, bisa kita buat jarak baut ke tepi 95, jarak baut ke baut itu 110. Coba kita jumlahkan 95 tambah 95 dikali 2, karena kita punya 2 jarak baut ke tepi. 95 kali 2 ditambah 3 dikali 110, 520. Oke, bisa. Berarti kita offset 95 mm, berarti 0,095. Kemudian jarak baut ke baut ada 3, kita offset 110. 1, 2, 3. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lihat jarak baut ke tepinya ya, hampir sama ya. Tapi kalau kita dimensikan, kurang dia 0,094. Nah, kita buat aja dia 0,095, nggak apa-apa. Jadi sama dengan di sini dan sini. Nah, untuk peletakan garis bautnya, kita pakai jarak baut ke tepi 0,04 sama seperti yang tadi. Terus jarak baut ke bautnya 0,08 atau 8 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Tinggal kita copy baut yang dibutuhkan. Oke, sudah. Kita hapus garis bantunya. Sudah, kita copy bautnya, kita mirror, dan klik enter. Jadi, nah untuk yang ini kita tinggal tambahkan garis. Sudah, dan kita beli warna merah. Oke, satu sambungan buhul sudah jadi. Nah, oke, bakal diberikan satu lagi. Ini kalau ini ya, bisa sini sama dengan sini. Kalau kalian bingung cara gambarnya, bisa kalian coba sendiri. Ini nanti seperti ini kira-kira nih, boleh. Main seperti ini sudah jadi kan. Nah, boleh kita ambil satu contoh lagi yang di tengah-tengah bentang. 1, 2, 3, 4 nih, tengah-tengah bentang. Tengah-tengah bentang ini berarti batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diagonal 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diagonal 8. Batang bawah 5 dan 6. Oke, kita lihat diagonal 8 kayak batangnya 0, tapi jumlah baut itu sebenarnya bukan 0, tapi harusnya minimal 2. Kemudian batang bawah
B6 B7 ya tadi. 1 2 3 4 5 5 4 dan 5 4 dan 5 ini ada 38 jumlah baut. Oh, ini sungguh banyak. Kalau bautnya banyak, bisa kita jaraknya itu kita ambil jarak yang paling minim, jarak baut antar baut yang paling minim dan jarak baut ke tepi yang paling minim. Untuk itu kita coba ini 31 paling minimum. Nah, kita ambil 32 atau 35, kita ambil aja 35 ya. 3,5 cm. Kenapa? Yaitu agar platnya tidak besar, tidak kebesaran gitu. Atau kita kalau mau kita buat 0,40 mili boleh, sama kayak yang tadi, biar sama seragam, biar pelaksanaan juga mudah. Berarti kita offset dahulu, offset 0,04 sini, terus jarak baut ke tepi 0,08. Berapa jumlahnya? Berarti 38 itu untuk kiri dan kanan. Untuk kanan aja itu berarti 38 bagi 2 ada 19. Kalau kita mau buat 2 baris berarti ada 8 dan 9. Buat jarak baut ke tepi dulu ya. Jarak baut ke baut ke tepi sudah, baut ke baut lagi itu kita pakai. Kalau mau jarak lebih kecil boleh kita pakai yang bukan 0,08, kita pakai aja 0,06 ya, biar lebih kecil. Nggak apa-apa, nggak masalah. Setidaknya masih di rentang jarak yang kita hitung, jarak baut ke bautnya berapa. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baru jarak baut ke tepi lagi. Oke. Nah, berarti ini ujung dari plat buhul kita kasih warna merah. Untuk ini letakkan garisnya, garis bantu untuk meletakkan baut. Kita buat ini jarak baut ke bautnya boleh kita pakai 0,8 untuk arah yang melintang profil. Ini namanya melintang profil, ini namanya searah profil. Melintang profil kita pakai 0,08. Oke, sudah, kita letakkan lagi bautnya. CO 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, yang di bawah ini kan ada 8. Berarti kita buat zigzag aja. Kita buat zigzag. Jadi cara mudahnya itu kita offset lagi 0,04. Sini. Bukan 0,04 ya. Tadi kita pakai ini 60 ya, berarti setengahnya 0,63 ya. Nah, gini. Kemudian kita copy untuk memindahkannya. Move.
kita blok, maaf ya, kita blok, terus kita move ke sini. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita hanya butuh 8. Kita blok, kita copy, kita letakkan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah. Kita hapus garis bantunya. Udah. Dan kita copy bautnya. Kemudian kita mirror. Oke. Klik enter. Nah, sudah. Nah, untuk batang sebelahnya kan itu sama tuh. Batang sebelahnya sama. Nah, kita itu aja. Kita copy lagi. Kemudian mirror MI, ambil yang di sini. Oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian tadi kita buat batang ini kan 0 gaya dalamnya ya, gaya batangnya. Karena dia pakai baut minimum 2 buah, jarak maksimum baut ke baut itu 200, jarak baut ke tepi itu 150. Boleh kita pakai jarak maksimal itu, atau di sini kita pakai jarak baut ke tepinya 100, berarti 0,1. 0,1. Jarak ini boleh kita buat 0,1 juga biar dia di tengah-tengah. Sudah. Baut kita hanya di sini. Sudah. Kita hapus. Kita mirror. Oke. Ini kita warnai merah. Ini juga merah. Nah, kita copy aja langsung. Untuk di sebelahnya kan sama tuh. Batang ini sama nilai gaya batangnya. Kalau ada yang dapat nilai gaya batang ini enggak 0, mungkin ada sedikit kesalahan dalam perhitungan. Karena kalau kita lihat di sini benar-benar simetris ya. Benar-benar simetris ini tengahnya. Berarti ini pasti 0, 2 gaya batang nih. Pasti. Karena kalau kita lihat garis pengaruhnya, itu segitiga positif dan segitiga negatifnya pasti sama. Oke. Kita mirror. Sudah. Tinggal kita buat di sini. Terus di sini juga kita tutup. Sip. Nah, inilah jadi titik buhul di tengah-tengah. Untuk titik-titik buhul yang lain bisa kalian coba lagi sendiri. Untuk contoh kali ini hanya dicontohkan 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mau menonton. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.